Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mengisi kajian pada siang hari ini, dan diharapkan pula bagi seluruh jamaah yang sedang melaksanakan istilahnya untuk bisa bersama-sama mendengar kajian ini. Semoga nantinya para jamaah mendapatkan ilmu yang benar dan bermanfaat. Yang baik, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Haji Muhammad Irfan untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah, para mahasiswa, bapak dan ibu, alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian fikih. Berhubung tadi kitab yang biasa tertinggal di rumah, maka kajian tetap fikih, kitabnya lain sehingga babnya juga lain. Yang biasa kita mengkaji bab tentang nikah masih berurusan dengan soal wali nikah dan lain-lain, tetapi saat ini kita belok sedikit pada soal fikih ibadah, yaitu babu sholatil musafiri, bab tentang sholat orang yang sedang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau mencari dalilnya terkait sholat sedang musafir ini, di dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholah. Wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan musafir, melakukan bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalau kalian mengqosor sholat. Mengqosor artinya meringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tetapi bukan yang 3 rakaat menjadi 1,5 rakaat, dan yang 2 rakaat menjadi 1 rakaat, bukan. Hanya khusus yang rubaiyah, yang berapa? 4 rakaat berarti hanya isya, asar, dan duhur yang bisa dikosor. Kosor hanya berlaku bagi musafir. Kalau non musafir hanya diperbolehkan menjamak. Menjamak artinya mengumpulkan sholat, tetapi kategorinya juga beda. Kalau mengumpulkan berarti tanpa meringkas bilangan rokaat. Itu juga yang maghrib hanya dikumpulkan atau bisa dikumpulkan dijamak dengan isya, dan yang asar dengan duhur. Kategorinya memang begitu. Tidak mentang-mentang asar dekat dengan maghrib lalu dijamak, dikumpulkan habis asar lalu maghrib, begitu. Tidak bisa begitu. Ini didasarkan satu firman Allah di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari dan mulainya gelap malam, serta sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu dalil mengenai boleh orang menjamak sholat. Riwayatnya banyak, termasuk antara lain disebutkan karena orang
sedang dalam keadaan kurang sehat, atau mungkin juga hujan deras dan sebab-sebab lain, menjamak lebih ringan alasannya, udurnya, daripada mengqashar. Kalau mengqashar mutlak harus dalam perjalanan. Qala sallallahu alaihi wasallam as-safaru qita'atun minal adzab. Rasulullah bersabda bahwa safar, musafir, bepergian itu bagian potongan dari azab. Zaman dahulu bepergian itu sangat merepotkan karena posisinya padang pasir yang perlu banyak bekal, antara lain air dan panas. Itu yang dikatakan qit'atun minal azab, potongan bagian kecil dari azab. Kalau sekarang tampaknya sudah banyak sarana transportasi yang nyaman. Tadi subuh saya masih di Lombok, dan selama di Lombok 2 hari saya juga menjamak mengqashar gitu. Ya walaupun sudah sampai Lombok, tapi niat musafirnya Tangerang Selatan, Mataram, ke Tangerang Selatan lagi, sehingga selama mukim di sana 2 hari itu boleh mengqashar dan menjamak. Ayyi inna safara la yakhlu an masyaqqatin hissiyatin. Yang namanya safar, bepergian, itu tidak sepi dari masyaqqah, dari kesusahan, kerepotan. Ya, kalau perjalanan saat ini dianggap nggak repot, tetap saja repot. Karena apa? Misalnya ke bandara harus pagi-pagi, sampai sholat subuhnya pun harus di bandara. Itu bagian dari kerepotan. Belum lagi nanti kalau ada turbulensi, ada goncangan-goncangan yang agak keras, itu juga bagian dari spot jantung. Orang bepergian itu pokoknya qit'atun minal adzab. Ya, oleh karenanya kalau bukan karena tugas, ini agak berat melakukan perjalanan, harus naik pesawat dan lain-lain. Katulit torik, seperti misalnya panjangnya jalan atau jarak tempuhnya yang jauh. Au maknawiyatin, atau secara maknawi bukan hissiyah, kamu faroqotil aqaribi wal ahbab, harus berpisah dengan pasangan yang dicintainya selama bepergian. Karena belum tentu perjalanan dinas itu harus boleh membawa pasangan. Dan juga anak cucu ditinggal selama dalam musafir, ini bagian dari azab. Artinya tidak nyaman karena harus berpisah dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai. Kemudian ar-rukhsul muta'alliqatu bis safarit tawil. Ini beberapa rukhsah, beberapa dispensasi yang berlaku yang terkait dengan musafir yang jaraknya jauh. Jarak jauh di sini dalam kurungnya adalah 82 km fa'aktsar atau lebih. Itu yang namanya masafatul qasri, itu adalah marhalata ini, dua marhalah atau 16 farsah. Atau dalam kitab ini kitab namanya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Itu disebutkan 82 km. Di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk dalam ensiklopedi hukum Islam, itu adalah 85 km. Sini Cianjur sudah bisa lebih dari 85 km, boleh mengqashar. Tapi sini Ciawi belum bisa, sini Megamendung juga belum bisa. Kalau sudah Puncak Pas, itu sudah lebih dari 82 km boleh mengqashar. Jadi ini rukhsahnya ada beberapa hal, ada 4 ya di dalam kitab ini disebutkan. Yang pertama, al-awwal qasrus sholati, orang
akibat musafir boleh meringkas jumlah rakaat sholat. Yang kedua, al-jam'u bainas sholataini, boleh mengumpulkan dua sholat. Kumpulannya itu zuhur dan asar, atau asar dan zuhur, kemudian maghrib dan isya atau isya dan maghrib. Nanti kalau mau dikumpulkan itu apakah di awal namanya jamak takdim atau di akhir namanya jamak takhir, baik yang zuhur dengan asar maupun yang maghrib dengan isya. Itu al-jam'u bainas sholataini, dikumpulkan dua sholat itu. Ya, kalau dalam musafir berarti selain mengumpulkan juga meringkas jumlah rakaatnya. Isya jadi 2, maghrib tetap 3. Jadi habis maghrib langsung jamak takdim isya majmu'an bil maghribi qasron rakaataini, atau nggak usah pakai rakaataini, yang penting qasron itu sudah pasti 2 rakaat. Itu yang kedua, al-jam'u bainas sholataini. Yang ketiga adalah al-fitru fi ramadhana idza kharaja min baladihi qibala tulu'il fajr. Jadi boleh tidak berpuasa Ramadan kalau dia keluar dari kampungnya, dari wilayahnya, dari kecamatannya menuju ke tempat tujuan tentunya ya. Jadi itu rukhsah yang ketiga, boleh tidak berpuasa Ramadan. Lalu yang keempat, mashul khuffaini salasata ayyamin bilayalihinna, boleh sekedar mengusap sepatu. Sepatunya boleh tidak dicopot, tapi tampaknya kita biasanya ya tidak terbiasa ya. Kita tidak terbiasa wudu dengan sekedar mengusap sepatu. Bahkan kita ini nggak betah kalau seharian pakai sepatu terus. Ya, karena pada saat zuhur wudu copot sepatu, asar wudu copot sepatu, kebiasaannya. Tapi kalau musafir itu boleh tidak dicopot sepatunya, cukup diusap waktu wudu. Ya, tetapi ini jarang dilakukan orang. Kenapa jarang dilakukan orang? Orang dalam keadaan musafir, apalagi pecinta alam itu apa, Arkadia atau yang lain, itu ya kalau sudah panjat tebing, panjat gunung gitu ya, jangan-jangan nggak lagi mikirin sholat, ya, apalagi mikirin mashul khuffain gitu. Tapi kalau anak santri biasanya ya tetap ingat, walaupun sedang asik-asik di Gunung Bunder, kemah, camping gitu ya, tetap dia ingat sholat, sehingga dia akan berupaya untuk mengambil air wudhu kalau ada, kalau enggak dia ingat bahasan dalam fikih boleh sekedar mengusap sepatu. Tapi kalau 3 hari 3 malam sepatu enggak dicopot, insya Allah kalau kaos kakinya agak basah-basah, baunya minta ampun, itu udah pasti, karena sepatu itu ya sifatnya begitu. Kaki kita ini kalau lembab juga sangat tidak nyaman. Itu rukhsah yang jumlahnya 4 kaitan dengan seorang yang sedang musafir. Lalu ar-rukhasul mushtarikatu bainas safarit tawili wal qasiri sab'atun. Rukhsah yang berpadu antara safar yang tawil, yang panjang, yang jaraknya jauh sekali, dan tawil yang qasir, ya, yang jaraknya tidak sampai jauh. Itu adalah ada 7 katanya. Jadi yang pertama, orang yang sedang dalam posisi musafir yang jauh, yang sangat merepotkan, itu sampai dikatakan aklul maitati lil mutirri. Jadi ada rukhsah boleh memakan bangkai bagi yang sangat kerepotan, sudah tersesat di hutan belantara, sudah 2 hari nggak makan, yang ada hanya kadal misalnya, yaitu dibunuh atau malah sudah mati, boleh dimakan. Ya, jadi ini
rukhsah juga itu. Bahkan kemudian at-tanaffulu 'ala rohilah, boleh sholat sunnah itu di atas kendaraannya. Ya, ini sudah merupakan campuran atau paduan antara safar towil dan safar qosir. Termasuk isqatus sholah bitayammumi, digugurkannya sholat, maksudnya boleh tetap menjalankan sholat sekedar dengan tayammum. Itu rukhsah yang ketiga. Rukhsah yang keempat, tarkul jumu'ati, boleh meninggalkan sholat Jumat, tentu dengan sholat duhur. Lalu yang kelima, adamul qadai li dharrati zaujatin ukhidat bil qur'ati muddatas safar, boleh tidak mengqadha, menggilir istri. Ini agak aneh memang pembahasannya kaitan dengan ini. Artinya ini menggilir itu ditolerir, tidak dilakukan kalau sedang dalam perjalanan jauh. Itu di dalam kitab ini diterangkan begitu. Lalu ada as-safaru bil wadi'ati, ya, perjalanan yang dia punya amanah satu titipan yang harus disampaikan, atau juga as-safaru bil ariyah, perjalanan akibat dia itu punya tanggungan kaitan dengan pinjam meminjam. Ini beberapa rukhsah yang kaitannya dengan perjalanan. Demikian kajian kita untuk sekedar memenuhi rutinitas kita setiap hari Kamis. Hanya memang Kamis yang lalu dan Kamis yang lalu lagi tampaknya saya tidak berkesempatan untuk bisa hadir karena ada satu dan lain hal tentunya penting, yaitu Munas MUI. Ketika sedang Munas ya berat untuk meninggalkan arena Munas kemudian hadir di masjid ini. Ini hari ini juga hampir tidak bisa, tapi untung diingatkan ya, karena baru nyampe dari Lombok dan ini ada tugas untuk berdoa di auditorium utama. Ada Menteri Agama dan Menteri apa begitu hari ini, dan saya harus mengakhiri kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita yang telah menyampaikan materi-materi ilmu yang khususnya berkaitan tentang perjalanan. Dan ini penting sekali ya, apalagi kita Gen Z ya sering melakukan perjalanan, jadi tahu nih rukhsah apa aja sih yang bisa kita ambil ketika dalam perjalanan.